toleransi, terus apa lagi? Ekstremisme. Jadi radikal-radikal itu ya. Ya, terus kalau yang satunya ada apa itu bawahnya tadi di undangan? Randes. Iya. P3AKS. Iya, itu apa itu, Bun? Dan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Oh, gitu. Dan saya jelasin aja ini apa namanya? Itu kan Permenko Kesra zamannya Mbak Puan jadi menteri apa itu. Kita sebenarnya bikin SK itu berdasarkan apa itu konflik sosial itu dijelasin. Berarti kalau sosial itu sudah lebih luas ya, Bu? Bukan hanya di keluarga. Ya, sosial itu ya konflik di masyarakat bisa apapun. Ya pokoknya ya selain konflik bersenjata itu konflik sosial, rebutan tanah, konflik kayak masyarakat bermusuhan dengan sampang di sampang gitu ya sama dia kayak gitu atau macam-macam. Di sini juga pasti ada konflik desa-desa tuh kebanyakan konflik sosial, eskalasi dan itu meningkat menjelang dan sesudah pilkada. Karena orang akan punya kalau ada 3 kandidat, akan ada 3 kubu masyarakat. Ada kotak-kotak. Iya. Dan itu biasanya tidak langsung reda sesudah pilkada selesai. Atau nanti ada pilwali, Pilgub. bupati, pilgub. Kalau pilgub nggak mesti agak jauh sih ya. Iya. Benar tuh agak jauh. Tapi kalau bupati, Kades. kemudian kades, nah itu bukan konflik tapi ketegangan sosial mungkin meningkat. Sejauh ini Bu, desa-desa yang sudah masuk di Rapid Foundation, ada nggak kayak bedanya lah hasilnya seperti itu dengan desa lain, masalah penanganan sosial, pencegahan konflik, terus arahnya lebih ke Saya mau kasih contoh yang di Batu ya, desa Sidomulia. Dia dalam randesnya program unggulannya adalah Rumah Ayo. Apa itu Rumah Ayo? Itu sistem dukungan dan layanan berbasis komunitas untuk perempuan dan anak-anak kelompok rentan. Jadi desa dan Pokja itu bikin Satgas Rumah Ayo. Siapa Satgas Rumah Ayo? Ada strukturnya dan ada Satgasnya di setiap RT. Nah, tugas Satgas apa? Pertama, mereka mengidentifikasi di RT saya ini siapa anak disabilitas, siapa yang tinggal sendiri dengan ibu atau ayah, anak-anak yatim, atau yatim bukan cuma yatim biologis, tapi juga yatim sosial. Apa yatim sosial? Dia punya ibu, punya ayah, tapi nggak diurusin, ditinggal selingkuh ayahnya, ditinggal nyingkrih ibunya, tinggal sama nenek misalnya. Itu yatim piatu. Dan sebetulnya kelompok ini lebih rentan. Kenapa? Kalau ada santunan-santunan dia nggak dapet. ya betul. Tapi dia nggak kurus, jadi dia lebih buruk situasinya daripada yatim biologis. Karena yatim biologis semua orang akan sayang. Seakan reki kalau bapak ibu mati, seakan gini. Semua orang sayang dan iba. Tapi yatim sosial nggak pernah kurus. Karena apa? Ayah ibunya ada, tapi dia nggak diurus ayah ibunya. Itu yang Ini, nah sering tidak tersentuh. Nah, jadi yang kayak gitu yang diurus oleh Satgas Rumah Ayo. Pertama dia bikin pendataan. Dia tahu anak-anak difabel di RT-nya siapa sih? Ada apa enggak? Difabilitasnya apa saja? Kebutuhannya apa? Penerimaan atau penolakan masyarakatnya bagaimana? Apakah anak ini bisa hidup secara sosial dengan orang lain? Apakah dia ikut dalam aktivitas kampung? Kalau enggak, kebanyakan sih enggak. Kenapa? Ibunya takut bawa dia keluar. Kenapa ibunya takut bawa dia keluar? Dibully sama orang-orang. Nah, berarti kan itu masalah. Berarti bagaimana programnya, bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa menerima disabilitas di tengah-tengah kita, baik orang dengan disabilitas maupun anak-anak dengan disabilitas. Itu gimana caranya supaya orang tua bisa support sama anak-anaknya. Orang tuanya juga dididik, mungkin dia perlu apa yang supaya dia bisa menangani anak-anak dengan baik. Bikin sekolah-sekolah non formal untuk anak-anak disabilitas. Nah, kayak gitu. Jadi semua kelompok rentan didata. Nah, setelah didata, lalu mereka ini datanya di aku kayak gini. Artinya kan desa punya data. Berapa anak yatim sosial, berapa anak yatim biologis, berapa janda-janda, berapa perempuan-perempuan yang ditinggal nyingkrih ambil bojone gak tanggung jawab masuk ke kebatan. Nah, ini kan rawan sosial. Janda sosial itu ya. Iya, janda sosial. Secara yuris dia masih punya suami, tapi suami entah kemana ditinggal nyingkrih, mbok blenderangan ambil hotel liya, mbok rabi sirimane, mbok apa gak ngerti. Tapi dia tidak punya suami. Atau anak-anak yang tinggal sama nenek-neneknya.
yang bapak ibunya entah pergi kerja atau entah apa. Ini kan pasti nggak kurus dengan baik juga, karena daya tahan nenek-nenek ngurusi bayi, anak-anak gimana sih? Kan dia udah rentak. Nah ini pasti juga perlu perhatian. Jadi itu contoh bagaimana desa yang sudah punya ikut ini itu punya perspektif berbeda untuk melihat kelompok rentan di desanya, yang mungkin perspektifnya tidak sama dengan desa-desa lain. Kan oke, kita punya banyak pemuda yang putus sekolah. Sekarang program apa untuk mereka? Ada nggak kegiatan-kegiatan olahraga yang kita bisa bikin supaya energinya itu tersalurkan ke hal yang baik? Perlu nggak bikin turnamen bola antar RW misalnya, bikin liga desa, supaya semua orang punya aktivitas yang positif. Kalau ada liga desa, kan akhirnya orang latihan bola di mana-mana. Itu kan ada positifnya kayak gitu. Itu contoh Pak, bagaimana desa yang sudah ikut program wasit itu punya perspektif berbeda untuk melindungi desanya, untuk melihat siapa kelompok rentan di desa yang kita mau lindungi. Jadi mereka akan bikin juga si Satgas itu kerjanya juga bikin sistem perlindungan dan layanan dini untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi kalau kita tahu di RT ini ada yang gebukin anaknya, gebukin istrinya, atau tukaran, piring udah melayang, Satgas tahu apa yang dikerjakan dan rakyat tahu, gak boleh macam-macam ya, kita sekarang punya Satgas nih. Begitu ada kayak gini, lapor ke Satgas, lapor ke Pak RT. Satgas itu dari RT dan warga yang peduli. Nah orang-orang ini setelah didata sebagai Satgas, dia dididik. Karena kalau nggak dikasih pencerahan, capacity building, juga nggak ngerti tugasnya. Nggak tahu kalau ada undang-undang yang mengatur kalau sopo-sopo sing delok wong diantemi itu harus nolongin, dan kalau nggak nolongin itu bisa kena pidana juga gitu karena membiarkan kekerasan kayak gitu Pak. Jadi jelas ada bedanya karena mereka memikirkan lebih detail mengenai kerentanan-kerentanan khas spesifik desa masing-masing dan memikirkan ya apa cara nangani. Kalau desa lain mungkin cuma menyalahkan, rencana repot hari itu, rencana bapak ibu mana semuanya ku nakal. Tapi kan kita tidak, persoalan tidak bisa selesai hanya dengan menyalahkan korban atau pelaku. Harus ada sistem untuk merubahnya, dan peran desa, peran masyarakat, peran aparat apa? Itulah yang dilakukan oleh Pokja desa. Itu yang nanti ketika Randes nanti akan kita sinkronkan apa itu, kira-kira topik apa yang kita mau dorong sebagai program utama atau rencana kerja Desa Damai Gunung Rejo. Akan berangkat dari temuan-temuan atau masalah-masalah atau situasi yang kita hadapi sekarang itu apa. Terima ya, terima kasih. Kita lanjut. Oke. Rapat ya. Iya. Jadi kan absen dulu Pak. Iya. Oke. Terima kasih Bunda. Oke, Bu bisa. Iya.